Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bang Napi Channel. Malam ini tepat pukul 12.00 berbarengan dengan vampire keluar mencari mangsa, penghisap darah. Jadi di kesempatan ini kita ulas berita viral yang dari beberapa minggu lalu sebetulnya kronologinya sudah terjadi dan hari ini jadi trending. Haris Azhar, direktur eksekutif ya, Lokataru. Jadi aktivis kemanusiaan, aktivis lingkungan, dan praktisi hukum beliau ini. Jadi teman-teman, hari ini viral Bung Haris dilaporkan oleh Lord Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marves, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Jadi namanya saja susah kita baca kan. Apalagi yang dia kerjakan, ndak tahu dan ndak ngerti kita, ndak entah apa yang dia kerjakan. Jadi kita baca beritanya, ini ada dari Tempo, ada dari Detik, dan banyak media yang lain. Karena memang sehari ini beritanya soal somasi yang dilayangkan oleh Opung Luhut pada Bung Haris terkait podcast yang dia bikin bersama Fatia Maulida, koordinator Kontras. Ini membahas soal tambang. Jadi kita tidak mengerti seperti apa kasusnya, kemudian datanya juga tidak secara detail kita mengerti. Yang jelas kita bahas di permukaannya saja. Jadi kalau mendalam nanti kita akan investigasi apa saja yang membuat Opung Luhut dan rekan-rekannya ini kebakaran jenggot dengan YouTube rilis data yang dibuat Bung Haris dan Mbak Fatia Maulida, koordinator Kontras ini. Jadi berita yang menarik, judulnya kalau di Tempo, Luhut laporkan Haris Azhar. Kemudian ada perjalanan kasus Luhut versus Haris Azhar hingga berakhir di kepolisian. Nah, konon ini somasi sudah dilayangkan oleh Opung sudah 2 kali dan dibalas oleh Bung Haris dengan data. Nah, disepakati adu data dengan data. Jadi counter data dengan data yang seimbang seperti itu. Jangan mengcounter data dengan laporan kepolisian. Ini lucu. Ini sepertinya kasus hari ini itu baru pertama kali terjadi ketika ada profil bisnis yang terbongkar atau bukan terbongkar tapi diketahui berdasarkan hasil investigasi, penelitian dan lain sebagainya oleh masyarakat, lalu pejabat ini melaporkan masyarakat yang menyampaikan informasi itu. Dan ini menarik karena dalam podcast atau video YouTube yang wawancara yang dibuat oleh Bang Haris ini, judulnya kan menarik. Ada Opung Luhut di balik relasi ekonomi dan
tambang Intan Jaya. Kan itu kira-kira seperti itu judulnya kemarin itu yang cukup viral itu dan mengagetkan karena di balik perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Intan Jaya itu ada sahamnya Opung, ada juga katanya sahamnya Jenderal BIN, Jenderal Badan Intelijen Negara. Nggak tahu kita siapanya. Yang jelas kalau Jenderal BIN ya yang paling paling tidak itu yang kumisnya sudah dicukur itu sekarang. Ya. Jadi apa yang dilakukan Pak Luhut Binsar Panjaitan ini langka. Jadi langka. Jadi tidak membalas data dengan data yang lebih faktual seperti itu. Tapi ingin menyeret kasus ini ke kepolisian dengan tuduhan menyebarkan berita bohong, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Jadi ini undang-undang ITE ini memang menjadi senjata ampuh bagi para pejabat negara ini untuk menjerat masyarakat khususnya yang ya para aktivis yang memang concern mengulas eh, apa skandal skandal di balik baju, di balik muka lugu, di balik wajah inosen para pejabat negara yang sialan biadab dan pengkhianat ini. Jadi ya hampir semuanya seperti itu. Jadi di depan publik seolah-olah berlagak seperti malaikat, ternyata di belakang dia menghabisi masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi Papua ini memang jadi primadona bagi para mafia tambang, bagi para cukong yang punya duit, yang punya uang untuk menguras habis sumber daya alamnya. Bahkan sumber daya manusianya pun dibuat hampir tidak ada harganya sama sekali. Nah, lucunya ketika masyarakat di sana berontak, divonis atau dilabel dengan pemberontak, dengan kriminal, bahkan yang terakhir itu masyarakat Papua yang berontak, yang bukan yang berontak, yang yang tidak terima dengan daerahnya di apa di gerogoti seperti itu dengan teroris. Ini kan lucu. Masyarakat meminta hak tanahnya tapi dilabel dengan teroris. Masyarakat menginginkan kemandirian secara sumber daya tapi dilabel dengan kriminal. Nah, ini menarik. Jadi ada keterlibatan Opung Luhut di sana, ada keterlibatan Jenderal Bin dan juga itu sungguh membuat kita miris. Bahkan kejadian yang baru terjadi di distrik apa di distrik apa yang viral kemarin itu soal pembunuhan dan penyerangan para nakes. Ini para jenderal ini malah sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada jenderal yang sibuk membegal partai dan ini yang satu lagi sibuk membawa investasi asing untuk membuat pabrik vaksin. Ada jenderal yang macam-macam. Macam-macam saja pekerjaannya. Jadi kita dibuat gerah sebetulnya dengan pola tingkah para lansia yang semestinya sudah tidak perlu lagi mengelola negara ini. Jadi kesempatan ini bagi yang muda-muda untuk lebih banyak berbuat. Jadi yang sudah lansia-lansia ini memang sebaiknya dipensiunkan dan di PTS kan saja. Barangkali kita berikan semangat moral, dukungan moral buat Bung Haris untuk strike terus maju untuk menghadapi serangan-serangan Lord Luhut yang semakin hari
semakin menggurita kekuasaannya, dan yang terakhir dia diberikan jabatan menjadi ketua Gernas Cinta Produk Dalam Negeri. Nah, ini lucu. Cinta produk dalam negeri, tapi vaksinnya impor dari Cina. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.